selamat malam Kak Dian. Bagaimana kabarnya? Hai, baik. Adik-adik baik juga ya. Udah pada buka Baik, puasa ya? sudah Kak Dian. Oke. Kak Dian sedang menjalani liburan atau acara di Brastagi karena kita tidak bisa bertemu secara langsung pada Eh, kesempatan hari ini. eh, Sebenarnya aku memang tinggalnya nomaden. Jadi kadang di Medan, kadang di Brastagi gitu. Karena Oh, di komunitas, kadang ada kegiatan di Medan. Kemudian di sini juga hmm. selalu ada kerjasama misalnya dengan dinas perpustakaan, dengan komunitas di sini gitu. Jadi kebetulan kemarin minggu lalu sebenarnya aku dari Medan, tapi mungkin adik-adik belum ini ya, belum menentukan jadwal gitu. Jadi kadang di Medan, kadang di Benar. Brastagi. Eh, Kak Dian, sebelumnya perkenalkan dulu mungkin kami dari Universitas Negeri Medan, kelompok Oke. 6 pada mata kuliah Statistika dengan dosen. Jadi, Kak Dian, pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya nih tentang perjalanan kakak menjadi sastrawan di Sumatera Utara seperti itu. Karena Kak Dian sendiri kan sudah banyak yang kenal juga kan karya-karyanya, termasuk saya dan teman-teman saya seperti itu. Serta kita akan mengulas tentang cerpen kakak yang berjudul Patah seperti itu. Jadi, kemudian setelah kita baca berulang kali, kita tuh menyimpulkan bahwa cerpen ini tuh menggambarkan sebuah kehilangan seperti sendiri Wah, Mika, sebagai penulisnya benarnya ada dalam cerpen tersebut, bisa tolong dijelaskan? sorry, tadi Mika nge-freeze sebentar nih, atau di aku aja? Jadi pertanyaannya kurang dapat tadi. Oke, jadi kita akan menanyakan, kita akan mengambil kesimpulan bahwa cerpennya Kak Dian ini menggambarkan sebuah kehilangan seperti Hmm. itu ya Kak Dian. Nah, kalau menurut pandangan Kak Dian sendiri nih sebagai penulisnya, cerpen Patah ini tuh sebenarnya makna yang tersembunyi itu apa saja gitu? Oke. Sebelum aku jawab ya, yang pertama dulu ini kan teman-teman ada 6 orang ya. Nah, kenapa Iya, pertanyaanku pertama kenapa teman-teman ini semua sepakat dengan cerpen Patah? Berarti udah baca semua dong ya? Sudah, iya. Kak. Kenapa milihnya cerpen yang itu? Nah, jadi kenapa kita bisa memilih cerpen kakak ini? Kita kan udah ada tiga nih cerpen yang kita baca nih. Yang pertama Oke. ada hujan hujan berkabar, Oh, oke. lalu Angin yang kedua ada berkelanjutan gitu ya. iya, lalu yang kedua ada Berlin dan anjing-anjing. Itu adalah Oke. favorit saya salah satunya. Lalu yang Oke. ketiga ada Patah. Nah, kenapa kita memilih Patah untuk diulas? Karena Patah ini tuh penggunaan bahasanya tidak terlalu berat seperti Berlin dan anjing-anjing mungkin. Karena kalau misalnya kita mengulas Berlin dan anjing-anjing, kita tuh Hmm. harus menggunakan teori karena maksud pandangan kami, makna dari cerpen itu tuh sungguh berat gitu. Jadi kan ceritanya menggambarkan Berlin yang melakukan korupsi, kalau tidak salah, Oke. di kota luar. Hmm. Nah, itu sungguh berat untuk dibahas dan mungkin akan menjadi salah satu analisis yang rumit untuk kami. Nah, dan kenapa kami memilih patah? Karena yang pertama tadi saya telah jelaskan penggunaan bahasa yang tidak terlalu berat dan makna yang Oke. sangat mudah untuk disimpulkan, gitu. Oh iya, oke, siap. Sebelumnya makasih banyak ya, adik-adik udah baca beberapa cerpenku. Semoga pembacaannya nggak berhenti ketika ada tugas aja gitu. Semoga Amin. eh, sepanjang menuntut ilmunya juga tetap membaca karya penulis-penulis lainnya. Nah, apa makna yang ada di dalam cerpen Patah ini sebenarnya ya udah disampaikan Mika juga tadi ya gitu. Mungkin maknanya cukup gamblang, nggak banyak hal-hal tersembunyi gitu. Mungkin tadi di cerpen yang lain, oke, ada makna-makna yang tidak tersirat gitu, yang mungkin harus digali lebih dalam di balik kata-katanya, di balik peristiwanya ada banyak yang harus digali. Tapi kalau di cerpen Patah ini mungkin memang lebih mudah dimengerti juga, alurnya juga sangat gampang dan mungkin endingnya cukup klise ya kalau menurutku ya. Adik-adik ketawa nih berarti sepakat endingnya agak klise. Iya benar. Untuk ending kita seperti merasa kurang puas seperti itu. Apakah benar-benar ceritanya hanya sekedar kehilangan? Tentu sakit gitu sebagai pembaca yang melihat ceritanya gitu. Oke. Oke, tapi nggak ada yang baper gitu ya. Karena Baper, baper, oke. baper.
Karena sebenarnya di sini itu apa ya, endingnya seperti menggantung gitu ya, Iya. perpisahan dua tokoh yang kayak ya udah gitu aja gitu. Tapi sebenarnya yang ingin ku ceritakan di sini adalah apa namanya ya, penggalian perasaan tokohnya gitu. Di sini kan yang lebih banyak bercerita, tokoh utamanya atau naratornya adalah tokoh aku ya, tokoh si perempuan gitu. Jadi ya perasaan terdalamnya setelah kehilangan. Kalau lebih gamblangnya lagi itu gagal menikah ya kan. Ini sangat mudah ditangkap dari ceritanya gitu. Ada peristiwa dia patah hati, ada dia harus menarik undangan, ada dia malas sekali nanggepin orang yang mungkin aduh, sabar ya. Mungkin itu yang ya disampaikan di sini gitu. Sabar ya, kau harus kuat. Mungkin jodohmu bukan dia. Nah, kira-kira lebih jauhnya seperti itu gitu. Ya dan ini balik lagi hanya ingin menyampaikan perasaan tokohnya saja gitu, dan mungkin masalahnya juga tidak tidak aku umbar terlalu banyak gitu ya, ya mungkin karena nggak cocok aja, tokoh laki-lakinya ya pengen pergi atau pengen merantau, hanya hal-hal yang seperti itu gitu. Sebenarnya ini inspirasinya dari film India sebenarnya. India Oh, kan agak dramatis ya, jadi iya kalau benar. misalnya kayak tokohnya itu nggak jodoh atau apa namanya ya, dipisahkan orang tua barangkali. Nah ini aku lupa judul filmnya, tapi itu memang sedikit cuplikan di film itu menjadi bekal satu cerpen ini gitu. Jadi ceritanya tuh tokoh laki-laki datang ke rumah si perempuan. Memang di filmnya itu dia tidak disetujui. Kemudian si laki-lakinya itu pergi, si perempuannya di balik apa namanya, di balik pintu yang di luar itu hujan gitu. Nah, ini kan ada kemiripan dengan nuansa atau latar di cerpen ini gitu. Jadi itu yang aku bangun di sini, tentang si perempuan yang sangat mendayu-dayu, ya sangat perempuan lah. Mungkin teman-teman yang laki-laki bisa bisa menganggap ah lebay kali atau apa gitu, ah ini India kali atau dramatis kali. Nah ini sangat gamblang, sangat mudah dipahami. Kalaupun misalnya para pembaca agak kecewa dengan endingnya, ya begitulah keinginan penulisnya, begitu kira-kira. Tapi cerpen kakak sendiri ini tuh sebenarnya sangat relate gitu bagi kehidupan anak-anak muda pada zaman sekarang gitu ya. Apalagi terdapat narasi di mana dulu aku memintamu baik-baik, sekarang aku ingin melepasmu baik-baik, aku pamit seperti itu. Nah, saya yakin sekali bahwa teman-teman kita semua mungkin yang ada di Zoom meeting saat ini telah mengalami hal yang sama, atau mungkin kalian Oke, sendiri juga pernah mengalami hal itu gitu. oke. Sebenarnya enggak ini juga sih ya. Kita kan tidak tahu apakah satu tren atau satu ungkapan atau quotes gitu, kita nggak tahu trennya akan bagaimana gitu. Waktu pertama Mika hubungin bahwa ingin bahas cerpen ini, sebenarnya aku lupa pernah menulis cerpen ini gitu. Kemarin aku jujur juga ke Mika, ya yang benar ini cerpen yang mana? Ada judul yang serupa, nah judulnya itu Jatah, sangat dekat ya. Jatah patah, aku lupa dengan cerpen ini. Jadi ketika Mika bilang ada cerpen kakak yang ini loh yang patah loh gitu, aku cek lagi arsipku baru nemu oh iya ada cerpen ini rupanya di Harian Waspada, dan ini terbitnya kan tahun 2017. Tahun 2017 itu mungkin media sosial kayaknya belum terlalu hit kayak sekarang ya. Mungkin sudah hit tapi semakin kesini kan makin kencang lagi gitu. Anak-anak muda berekspresi makin kuat gitu. Jadi nggak, sebenarnya waktu menulis ini ya sama sekali nggak kepikiran bakal oh iya, ini akan relate dengan anak-anak muda tahun 2025 nih. Mana kepikiran sejauh itu gitu. Ini kan aku nggak menganggap ini kan jadi tipe galaunya anak-anak tahun 2025 gitu. Jadi apa yang tertulis di sini ya ya secara natural aja gitu. Iya benar. Saya juga waktu ketika membaca cerpennya begitu menyentuh hati. Saya pikir cerpen kakak ini segitu bagusnya. Lalu saya memberitahukan pada teman-teman saya yang bukan anak sastra untuk membaca Mhm. cerpen ini. Dan mereka juga beranggapan hal yang sama bahwa cerpen kakak ini tuh sungguh mengandung makna yang dalam gitu. Oke, jadi galau ini ya, galau berjamaah ya sama Iya teman-temannya ya. benar. Oke. Nah, terima kasih banyak Kakak untuk penjelasan singkatnya mengenai cerpen patah. Nah, teman-teman Mhm. saya di sini juga akan menanyakan bagaimana perjalanan Kakak menjadi seorang sastrawan. Mungkin Nisar Andika akan memberikan satu pertanyaan. Oke, siap. Baik Kak, perkenalkan nama saya Serandika Kak. Oke. Dari sekian banyaknya karya yang telah kakak buat, apa yang kakak berkesan bagi kakak yang paling berkesan untuk kakak itu? Bisa diceritakan kenapa Kak? Oke, yang paling berkesan itu sebenarnya ada dua.
satu ya memang Berlin tadi itu sangat berkesan dan banyak yang mengapresiasi juga karena mungkin karena temanya kali ya, dan temanya masih relate sampai sekarang tentang korupsi apa segala macam. Dan satu lagi mungkin teman-teman belum baca, itu ada di kumpulan cerita pendek judulnya Mewariskan Lalat. Judul cerpennya sendiri juga memang Mewariskan Lalat, dan itu juga tentang korupsi. Ya mungkin nanti adik-adik bisa baca. Kenapa lebih banyak menulis itu sebenarnya secara natural aja gitu. Mungkin karena isu yang berkembang tentang pejabat yang korupsi, tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan, ketimpangan sosial, hal yang kayak gitu gitu. Jadi mungkin secara spontan juga waktu menulisnya, misalnya seperti menulis Berlin dan anjing-anjing gitu, ada satu peristiwa korupsi yang cukup tinggi angkanya, aku agak lupa, tapi kalau misalnya aku lihat arsipku lagi, aku lihat premis-premis yang aku tulis, mungkin akan dapat gitu waktu itu siapa yang pencetus cerpen ini gitu. Pejabat yang mana gitu, biasanya aku menuliskan itu juga gitu. Nah, di Mewariskan Lalat juga sama, di situ kemarin waktu aku menuliskan Mewariskan Lalat itu sedang tren mulai ngevlog. Artis-artis ngevlog, ada yang viral dikit diajak ngevlog gitu. Jadi Oh. idenya dari situ, berangkatnya dari situ, dan waktu itu juga ada peristiwa pejabat korupsi, ya ini jadi ngomongin orang-orang korupsi terus kita ya gitu. Tapi memang secara spontan aja gitu, karena pertama kali menulis aku dari apa namanya, dari koran. Aku kan mengirim karya ke koran gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik perhatikan, redaktur koran itu cenderung menerima naskah yang apa namanya ya, isu-isu sedang berkembang saat itu gitu. Jadi otomatis apa yang aku tulis, aku memperhatikan apa yang terjadi sekarang gitu, apa yang viral, apa yang jadi isu yang besar gitu. Jadi aku tumbuhnya dari situ. Kenapa banyak menulis tentang hal-hal yang seperti ini? Ya secara alami saja gitu. Hmm. Jadi dari cerpen tadi kakak bilang tadi, Mewariskan Lalat, itu yang bisa di saya ambil ya kak kan? Oke. Viral dikit, langsung diapakan gitu ya kak? Langsung dari artis gitu ya kak? Ya, waktu aku menulis itu aku sangat prihatin bahwa yang masuk TV, mungkin adik-adik pernah dengar nih, Stop Making Stupid People Famous. Pernah dengar nggak? Nah, itu Pernah dengar tren kak? waktu. Hah? Pernah dengar kak? Pernah dengar ya? Maksudnya waktu itu orang yang tren, yang masuk TV, yang masuk vlognya artis-artis itu orang, sorry, orang-orang tolol sebenarnya gitu. Ada Orang nggak yang berbobot ya kak? benar, nah nggak berbobot. Nah, jadi temanya itu di situ gitu. eh, Hmm. Viral dikit jadi terkenal, viral dikit jadi terkenal, walaupun sesaat gitu ya. Sesaat bisa kaya, bisa dapat uang banyak, tampil satu dua kali aja jadi narasumber di TV bisa dapat honor udah cukup gitu. Nah, temanya tentang seputar itu dan menyinggung korupsi juga. Baik kak. Mungkin ada lanjutkan teman-teman satu lagi kak. Oke. Eh, Perkenalkan, sebelum saya bertanya Kak, perkenalkan nama saya Lady Nenggolan. Saya di Halo sini akan Lady. bertanya mengenai tantangan yang Kakak hadapi selama menjadi penulis dan apa cara Kakak menghadapi tantangan tersebut. Terima kasih Kak. Oke, tantangannya ketika menulis ya. Satu yang paling besar kemalasan sih. Dan mungkin ini problem semua orang ya, kemalasan gitu, mager gitu. Kalau misalnya adik-adik juga ada ketertarikan di menulis, mungkin bisa aja nanti problemnya kayak aku. Aku punya banyak premis, ketika misalnya di luar ada ide langsung aku tulis apa segala macam, pindah ke laptop. Jadi punya banyak sekali judul, di setiap judul aku jabarkan misalnya satu paragraf premisnya gitu, tapi kadang-kadang jadi mager. Jadi hanya berhenti sampai di situ gitu. Atau kalau misalnya mood melanjutkan, itu masih tulisan yang mentah gitu. Jadi aku punya banyak sekali stok, tapi sejak setahun belakangan mungkin aku agak jarang post lagi, maksudnya mengirim ke media untuk diterbitkan. Satu sih yang jadi masalah paling besar, kemalasan itu aja sih. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Mungkin dengan berada di teman-teman satu circle.
karena aku memang ada di komunitas menulis, komunitas literasi juga. Jadi kadang-kadang tuh teman-teman dalam tanda kutip tuh kayak memaksa untuk tetap menulis gitu, memaksa untuk terus membaca gitu, dan terlibat di kegiatan kepenulisan yang memaksa kita menyelesaikan tulisan kita gitu. Di beberapa tahun belakangan ini juga terlibat di kegiatan balai bahasa, dan aku terpaksa menyelesaikan tulisan ini karena ya tetap ingin dapat proyek gitu ya, tetap ingin terlibat dengan teman-teman. Karena namanya freelance ya tetap aja bisa punya proyek pribadi, tapi ketika mengerjakan proyek pribadi itu mager, jadinya kan bahaya gitu. Jadinya nanti nggak makan gitu kan. Jadi berada di lingkungan teman-teman yang sesama penulis, sesama pegiat literasi, jadi tetap terdorong lah untuk tetap menulis dan tetap berkarya. Baik, Kak. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman saya. Oke. Sebelumnya, perkenalkan Kak, nama saya Intan Faliza. Nah, saya ingin bertanya tuh, kalau menulis itu kan harus memerlukan imajinasi yang kuat tuh. Nah, Kakak sendiri punya nggak kebiasaan unik gitu sebelum menulis? Apakah kayak misalnya harus di ruang yang tenang atau harus ngopi dulu gitu? Boleh dijelasin? Oke, satu udah dijawab tuh tadi. Apakah ada satu situasi tertentu di mana aku bisa nulis gitu? Itu memang harus di tempat yang tenang. Beberapa teman bisa nulis di keramaian, bisa ketika meeting tuh tetap eh, ngetik atau tetap mengarang gitu ya. Tapi aku memang sama sekali tidak bisa. Jadi memang harus punya ruang khusus yang enggak terlalu banyak gangguan gitu. Kalau bisa bahkan tidak ada suara dari luar gitu. Jadi agak agak sulit juga memang untuk mengkondisikan atau membuat kondisi bisa jadi fokus menulis. Dan kalau masalah inspirasi, ide atau imajinasi itu mungkin sudah terasah juga ya. Aku sudah mulai mempublikasikan tahun 2016. Proses menulisnya sendiri sudah jauh sebelum itu. Jadi masalah mendapatkan ide atau inspirasi atau mengembangkan imajinasi mungkin sejauh ini sudah cukup eh, terasah menurut aku. Tapi kalau tentang situasinya, memang aku membutuhkan situasi khusus gitu yang tidak ada gangguan, dan mungkin misalnya aku harus menyelesaikan satu tulisan atau ada deadline begitu, sebisa mungkin seharian jangan ada gangguan, jangan ada misalnya aku akan mematikan ponsel misalnya atau sama sekali tidak mengecek media sosial dan hal-hal yang kayak gitulah. Oh, jadi berarti kakak harus kalau mau nulis itu tuh betul-betul harus di situasi yang tenang, nggak bisa ribut ataupun Betul. tiba-tiba disuruh Mm-mm. nulis gitu tuh nggak bisa. Berarti harus dalam posisi yang tenang gitu. Dalam satu hari Mm-mm. itu, kalaupun apa jangan megang HP gitu. Betul, tapi kadang-kadang dia jadi kondisional juga sebenarnya. Misalnya ketika mengerjakan proyek bersama gitu ya, mungkin aku dapat bagian sekian sekian halaman atau judul tertentu begitu. Nah, kalau misalnya sudah kepepet atau sudah sangat dekat deadline-nya gitu, ketemu teman-teman dalam situasi riuh sebenarnya bisa aja gitu. Sekarang trennya kan the power of kepepet gitu ya. Jadi kalau di keramaian juga bisa sebenarnya dipaksakan, tapi itu cukup jarang sebenarnya. Bisa, tapi cukup jarang. Oke Kak, baik. Terima kasih atas jawabannya ya Kak. Oke, sama-sama. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan, saya Gabriel Stohang. Saya ingin bertanya nih. Jadi kakak itu ada menjelaskan kan, kalau misalnya kakak itu menulis ada juga tujuannya untuk mengkritik pemerintah, seperti tadi buku Mewariskan Lalat. Nah, apa sih harapan kakak setelah para pembaca membaca cerpen kakak itu? Oke, Boleh dijelaskan Kak? oke, harapannya ya. Eh, harapannya kami kan lebih banyak menulis sastra ya dengan beberapa teman di satu circle lebih banyak menulis sastra, dan sastra itu kan tentang kemanusiaan gitu ya kan, tentang balik lagi tentang ketimpangan sosial, eh, ya memanusiakan manusia lah kira-kira yang hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, apa harapanku misalnya setelah di satu tulisan aku mengkritik hal-hal yang tidak adil lah yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, supaya pembaca bisa berpikir lebih kritis gitu, bisa terasah empatinya, nah, hal-hal yang kayak gitu gitu. Setelah membacanya mungkin apa-apa yang ingin aku sampaikan bisa sampai ke pembaca, bisa membuka mata
pembaca juga bisa aware, bisa peduli dengan hal-hal yang aku sampaikan gitu. Misalnya di mewariskan lalat tadi tuh tentang korupsi tadi gitu ya, supaya teman-teman jangan abai dong dengan eh, ya kita tidak harus fokus kepada korupsi misalnya triliunan di Jawa sana gitu, di badan pemerintahan yang punya jabatan-jabatan tinggi. Nah, tidak hanya seperti itu gitu. Misalnya di lingkungan terdekat kita saja, mungkin adik-adik juga misalnya di lingkungan kampus. Ya, harapannya itu tadi, setelah membaca mungkin bisa lebih terbuka pikirannya, tidak abai dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Kita bisa melihat hal-hal yang tidak harusnya terjadi gitu. Misalnya zaman sekarang kan anak-anak muda nih, mungkin adik-adik bisa sepakat, bisa juga tidak sepakat nantinya. Anak-anak muda sekarang kan lebih narsis ya, lebih ingin menonjolkan diri sendiri gitu. Walaupun mungkin banyak juga yang tetap peduli dengan situasi-situasi di luar yang kurang baik. Apalagi sekarang kan beberapa hari belakangan ini yang korupsi, wah, yang nggak terbilang lah, yang mengagetkan, bikin bikin kesal segala macamnya itu kan banyak hal yang muncul gitu. Nah, setelah membaca cerpen-cerpen yang mengangkat tentang korupsi ini, ya kita lebih aware lah, adik-adik pembaca, teman-teman semua yang membaca bisa dapat pesannya dan bisa lebih berpikir kreatif, berpikir kritis, itu aja maksudnya. Jadi Kak, harapan Kakak kepada pembaca setelah membaca cerpen Kakak itu supaya pembaca itu dapat lebih tersadarkan untuk tidak Yap, mengikuti. Heeh. betul, betul, betul. Ya, oke, baik terima kasih Kak. Sama-sama. Eh, Karena mungkin memang kalau misalnya kasus-kasus seperti ini, kalau dibuat dalam bentuk cerpen, banyak pembaca yang lebih mengerti mungkin maksud dan maknanya dibanding beritanya langsung seperti itu ya, Kak. Dan satu lagi sih, mungkin apa ya, ini menurutku ya, lebih asik juga menyampaikannya dalam karya sastra barangkali ya. Dan mungkin aku tidak sefrontal itu untuk misalnya ada satu konten yang mengkritik pemerintah, harusnya begini begitu, wah ini jumlahnya fantastis, kalian tidak melihat rakyat miskin segala macam. Nah, aku tidak cukup frontal untuk ikut berkomentar gitu. Wah iya bener, wah ini masa begini. Ayo kita bully misalnya anaknya, nah hal-hal yang kayak gitu itu. Ayo kita bully keluarganya, ayo kita miskinkan, ayo kita kasih sanksi sosial. Nah, aku tidak memilih dengan jalan itu gitu. Jadi kritik-kritikku, protes-protesku bisa aku sampaikan melalui cerita pendek, kira-kira begitu. Baik, berarti ini juga bisa menjadi inspirasi buat saya dan teman-teman. Kalau kita ingin memberikan pendapat, ada akan lebih baiknya kita buat dalam bentuk cerita lalu kita publikasikan dibanding kita harus keluar mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak baik seperti itu ya, Kak. Betul, betul, betul sekali. Tapi kan Kak, kalau misalnya kita Hmm? dalam menulis itu kan butuh proses yang lama nih. Kalau misalnya kasus-kasusnya baru tren gitu, berarti setelah tulisan kita rilis atau terbit, mungkin banyak tuh orang-orang sudah lupa tentang kasus gitu. Itu bagaimana Kak? Ya mungkin inilah cepatnya informasi berputar ya. Eh, Ketika kita menulis sesuatu, bisa aja langsung ditimpa isu-isu lain misalnya, konten-konten lain misalnya, ya kita juga jangan berhenti menulis. Kuncinya itu gitu. Kita tetap juga memproduksi karya gitu. Kita tetap juga menyuarakan suara kita melalui karya kita gitu. Karena ya kita bisa lihat isu tadi pagi aja, misalnya isu yang panas tadi pagi bisa aja berubah malam hari. Misalnya aja bisa ada pengalihan isu. Nah, hal-hal yang gitu kan sangat kencang belakangan ini gitu ya. Kuncinya ya kita juga jangan berhenti bersuara gitu. Baik Kak, terima kasih. Nah, Kak, ada satu pertanyaan lagi dari teman kita Delvira sebagai pengunjung diskusi kita pada malam kali ini. Untuk Delvira mungkin bisa ditanya pertanyaan terakhirnya. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Delviral Moromaludis. Pertanyaan saya adalah bagaimana awalnya Kakak bisa mempublish cerpen ini di website dan seperti cerpen seperti di ruangan sastra ini? Tentang publish cerpennya ya. Ini sebenarnya kan dimuat di koran ya. eh, Prosesnya ya kita tinggal ketik, kita matangkan tulisan kita, kemudian kita kirim ke redakturnya.
kemudian dikurasi kalau misalnya dia anggap sesuai dengan kriteria ruang rubrik korannya, kemudian dipublikasikan. Nah, mungkin adik-adik kemarin ini baca di ini ya, bacanya di mana? Karena aku juga sebenarnya publish di blogku sih, blog yang statusnya tuh hidup segan mati tak mau gitu. Jadi aku nggak tahu nih adik-adik baca dari mana. Dari kemarin itu salah satu teman kita sempat DM kakak untuk bertanya mengenai cerpen yang kakak punya gitu. Dan mungkin dia Oh, Christine kalau tidak salah namanya. oke, 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 oke. Jadi bacanya secara online ya pasti adik-adik Iya. ya. Kalau di web itu biasanya setelah dipublish di korannya sih. Setelah berlalu sekian waktu begitu, yang kemudian sudah ditimpa lagi di koran yang sama, sudah ditimpa lagi dengan cerpen lain, di minggu berikutnya baru kemudian bisa dipublish secara eh, digital di web atau di blog gitu. Ini kan sekedar pengarsipan saja sih. Kalau terbitnya kan sudah sangat lama ya tahun 2017. Kalau di web yang adik-adik baca itu sekedar pengarsipan aja. Terima kasih Cukup ya, Kak. jawabannya? Oke. Kak, saya mau bertanya juga nih. Oke. Kan seperti yang kita ketahui, tingkat literasi Indonesia itu sangat minim nih. Uh, jadi bagaimana cara kita sebagai seorang sastrawan lah yang khususnya bergiat di bidang penulisan, bagaimana cara kita untuk meningkatkan lah minat literasi yang ada di Indonesia begitu, Kak? Apa usaha-usaha yang dapat kita lakukan begitu? Hmm. Boleh ada tipsnya dari Kakak? Oke, pertanyaan bagus nih. Kalau aku pribadi sebenarnya dulu pertama itu menulis, apa namanya, diajakin menulis buku, aku pikir bisa bukan bersembunyi juga sih, maksudnya aku menghasilkan buku, diterbitkan oleh teman yang punya penerbitan, kemudian ya aku tinggal menunggu aja gitu. Masalah promo, masalah misalnya beredarnya buku, distribusi itu kan aku pikir hanya pekerjaan dari penerbit atau distributor gitu. Nah, kemudian teman editorku di penerbit Obelia bilang, sekarang nggak zamannya lagi gitu Kak, katanya. Nah sekarang di zaman digital, media sosial, penulisnya juga harus ikut tampil, harus ikut berbaur, harus ikut memperkenalkan karya gitu. Nah jadi salah satu yang aku lakukan, mungkin walaupun agak malas juga sebenarnya bermedsos, banyak-banyak medsos gitu, tetap satu adalah mempromosikan karya sendiri. Karena sekarang kan zamannya self branding ya, personal branding gitu ya. Kita juga harus membangun citra diri, harus membentuk brand sendiri gitu. Jadi salah satunya itu gitu. Kemudian yang kedua ya banyak berkomunitas saja, banyak berjejaring dengan banyak orang gitu. Nah, salah satunya kan dengan adik-adik ini gitu kan, akhirnya kita bisa bertemu dan mungkin karyanya sampai ke adik juga, kalian juga, dianalisis juga, dan mungkin setelah ini ya adik-adik juga bisa punya peran untuk menyebarkan ini gitu. Mungkin kalau tadi di awal aku bilang anak-anak muda itu banyak narsis, ya ini juga salah satu cara narsis sebenarnya. Kita menyebarkan tulisan kita sendiri, kita bahas, kita diskusikan, kemudian kita sebarkan lebih jauh lagi. Nah, ini narsis yang semoga positif ya, gitu. Jawabannya itu tadi, mempromosikan karya sendiri, membicarakannya, berjejaring dengan orang lain, dan nggak berhenti membahas karya sastra. Itu salah satunya. Oke, Kak, terima kasih. Kak, saya dari Hmm? tadi salah fokus dengan memperhatikan buku yang di belakang kakak. Buku yang di belakang kakak itu semuanya adalah karya tulis dari kakak. Oh, enggak dong. Wah, 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 saya bisa gila dong kalau menulis buku sebanyak ini. Belum lah. Mungkin karena hobi baca aja sih. Dari kecil hobi baca, kemudian orang bilang orang yang hobi baca pasti juga tertarik untuk menulis gitu. Dan mungkin ini hanya sedikit lah kalau dibanding teman-teman yang di komunitas yang saya ikutin, semuanya lebih kolektor buku yang kelasnya lebih tinggi lagi gitu. Dan salah satunya punya koleksi buku ini untuk kita bicarakan juga. Mungkin teman-teman di komunitas juga banyak bilang, ini buku bagus, belilah, bacalah gitu. Dan ini nggak semuanya, mungkin satu ya, adik-adik jangan berpikir, wah bisa koleksi sebanyak itu, duitnya seberapa banyak, kira-kira gitu ya. Banyak, kalau adik-adik misalnya memang niatnya baca, dapat aja tuh buku diskon.
Dapat aja buku giveaway. Nah, ini semua sebagian dari buku diskon. Giveaway juga, kalau misalnya karena di Instagram rajin review buku, ada beberapa penerbit juga ngirimin paket buku. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Nah, Kak, sebagai seorang penulis, pasti Kakak dulu menjadi seorang pembaca dahulu gitu kan. Nah, Betul. Kakak dulu ada tidak penulis idaman Kakak gitu, dan Kakak tuh selalu benar-benar mengagung-agungkan karya-karyanya seperti itu. Wah, kalau ditanya mungkin sangat banyak ya. Kalau diagung-agungkan, ada Seno Gumira, ada Dewi Lestari. Awal bulan kemarin baru jumpa. Wah, itu semuanya eh, karyanya aku suka. Dan apalagi ya, banyak lah. Kalau ditanya satu-satu agak agak susah juga menjabarkannya gitu. Kalau dari luar tuh mungkin adik-adik pernah baca Dan Brown, nah semuanya aku koleksi bukunya. Apalagi ya, kalau dari Medan ada Bang Hasan Albana, kenal ya Bang Hasan ya? Titan, em, adik-adik mungkin kenal Titan juga. Banyak lah kalau ditanya yang bagus, yang favorit, yang mungkin mempengaruhi cara menulis juga ada banyak. Tapi kok berarti Kakak juga pernah bertemu dengan salah satu penulis yang Kakak gemarkan seperti itu ya, Kak. Nah, kalau misalnya bertemu dengan mereka, pasti Kakak merasa perasaannya tuh benar-benar diambang senang atau bagaimana, Kak? Karena saya sendiri yang eh, personal menyukai karya-karya Kakak, tentu saja benar-benar diambang senang saat ini karena bisa berbincang dengan Kakak seperti itu. Oke. Eh, Seorang teman bilang, aku itu orangnya pendiam. Udah lebih banyak cerewet di tulisanku gitu. Dia bilang, ah Kak Dian kalau ngomong kok pelit kali gitu. Kalau ditanya, mungkin ini karena ini diskusi dua arah, jadi aku banyak berbicara gitu ya. Tapi teman-teman bilang, Kak Dian cerewet di tulisannya, tapi orangnya pendiam gitu. Jadi kalau kalaupun misalnya ketemu penulis idolaku, seperti kemarin ya, ketemu Dewi Lestari, sebelumnya ketemu siapa ya, aku lupa ya. Mungkin reaksiku nggak kayak orang ketemu idola yang mungkin yang wah, ketemu wah kak kayak gitu. Aku nggak bisa bereaksi seperti itu gitu loh. Jadi mungkin hanya melihat, menyimak apa yang dia katakan. Ya, aku sangat ingat apa yang dikatakan Dewi Lestari, banyak hal yang aku ingat gitu. Jadi bukan yang aku berekspresi heboh atau gimana gitu. Biasa saja, mungkin orang berpikir, wah ini kayaknya nggak ngefans sama penulis yang ada di depan sana karena nggak kelihatan gitu, nggak sampai jingkrak-jingkrak, nggak sampai rebutan minta foto gitu, nggak segitunya gitu. Jadi kalau ditanya gimana reaksinya, senang kali rupanya ketemu penulis idola, ya reaksiku biasa aja sih. Kak, aku boleh nggak nanya tentang diri kakak gitu loh? Oke. Tentang kakak ini pendidikan terakhirnya dari jurusan apa? Aku jurusan sastra memang, tapi sastra Inggris. Tapi Oh, sejak awal itu aku pernah coba mengarang dalam bahasa Inggris, tapi karena memang medianya di sini nggak banyak bahasa ke apa ya, yang menerima tulisan bahasa Inggris lah gitu. Mungkin ada banyak kalau editor bisa aja gitu kan. Eh, untuk media-media internasional mungkin bisa aja gitu. Tapi di sini kan ruangnya sangat terbatas ya. Untuk karangan-karangan berbahasa Inggris ada, tapi sangat terbatas. Jadi sejak awal memang aku menulisnya di sastra Indonesia. nah, terus pekerjaan kakak sekarang itu relevan nggak dengan pendidikan terakhir kakak? Atau kakak hanya bekerja sebagai penulis atau ada pekerjaan lain? Eh, aku bekerjanya sebagai freelance. Freelance-nya sok keren sebenarnya. Kalau aslinya serabutan sih. Menulis menulis cerita pendek tetap gitu. Kemudian ada proyek-proyek menulis buku anak juga. Ada ngajar bimbel juga di sini di beberapa SMA negeri, belajar apa, mengajar les bahasa Inggris. Jadi banyak yang aku kerjakan sih, dan karena memang senangnya kayak gini gitu. Jadi kalau ditanya sesuai, ya menurutku sesuai. Oke, makasih Berarti kak. berarti sebenarnya di sini Kak Dian itu udah berhasil mengalahkan rasa malasnya sendiri seperti itu ya Kak. Pada di awal pertama mulai menulis seperti itu. Karena kakak Hmm. melalui cerita-cerita kakak, saya perhatikan bahwa kakak sekarang mencintai profesi kakak sebagai penulis gitu, dan seakan-akan rasa malasnya itu terkalahkan oleh rasa cinta kakak gitu ya Kak. Ya kira-kira bisa dibilang begitu.
karena aku merasa seperti ini. Sayang juga, misalnya nih, setelah beberapa lama mager misalnya, atau semingguan misalnya mager, kayaknya, wah seminggu kemarin kayaknya terbuang aja waktunya, wah kok nggak ada yang aku hasilkan, nah kira-kira kayak gitu. Dan karena balik lagi, karena ada di komunitas literasi tadi, komunitas membaca dan menulis tadi, misalnya setiap selesai membaca satu buku, wah harusnya aku bisa bikin satu nih, dari satu buku ini harus ada ide yang aku dapatkan gitu. Jadi benar sih yang Mika bilang. Baik, Kak Dian, terima kasih atas kesempatannya telah membagikan ilmu pada saya dan teman-teman. Mungkin di lain waktu kita akan bisa berbincang lagi secara langsung seperti itu ya, Kak. Karena Oke. jujur, Mhm. kami benar-benar suka dengan karya-karya Kakak dan kami akan terus menunggu karya-karya selanjutnya yang lebih luar biasa yang Kakak hasilkan. Ya, aku juga menunggu loh karya adik-adik loh. Karena mungkin kalian nih kelompok kesekian lah, aku nggak menghitung sejak berapa tahun belakangan, nggak menghitung berapa kelompok atau berapa orang dari mahasiswa Unimed yang udah ngajak diskusi, tapi aku belum menemukan, atau mungkin mereka nggak bilang ya, aku nggak menemukan berapa orang yang betul-betul sudah menghasilkan karya juga gitu. Nah, jadi aku tandain kalian nih. Aku tandain adik-adik harus punya karya juga ya nantinya ya. Baik, jadi nanti kalau misalnya kita punya karya yang telah dipublish, kita akan memberitahu Kak Dian ya. Siapa tahu Kak Dian bisa Siap, memberi masukan pada kami. siap. Aku tunggu, aku tunggu. Terima kasih banyak Kak Dian. Sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita pada malam ini, Kak Dian punya nasihat tidak untuk saya dan teman-teman sebagai seseorang yang ingin menjadi penulis juga seperti Kakak? Oke. Baru hari Kamis kemarin aku membahas di di siaran langsung kami di Ngobrol Buku, agenda rutin kami dari komunitas. Aku membahas satu buku bersama narasumber, buku kumpulan esai dari Budi Dharma. Harusnya dia tahu Budi Dharma siapa. Judulnya Soliloquy, dan di sana ada tema tentang bagaimana jurusan sastra Indonesia harusnya ikut berperan dan berkontribusi di dunia sastranya Indonesia gitu. Dan bagaimana sebenarnya anak-anak sastra Indonesia ini sendiri justru sangat sedikit perannya gitu. Orang-orang yang banyak berkecimpung di dunia kepenulisan itu justru datang dari jurusan lain gitu. Dulu ketika zaman koran masih ada cerpen, ada esai, ada rubrik apapun, ada puisi apapun, itu kan ada tuh profil penulisnya. Mahasiswa ini jurusan ini gitu. Wah, kok sedikit sekali dari jurusan sastra gitu. Kemudian teman-teman penulis yang sudah jauh lebih senior juga bilang, ada banyak mahasiswa dan dosennya sendiri juga bilang gitu. Ketika dulu koran masih banyak dosen yang mendorong mahasiswanya untuk mempublikasikan tulisan gitu. Jadi ada banyak sebenarnya penulis yang udah jadi, walaupun namanya ya penulis koran, ada banyak yang jadi gitu. Tapi ketika keluar setelah tamat dari sastra Indonesia, nggak banyak yang bertahan gitu. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi sebelumnya, semoga adik-adik dari Sasindo ini sedikit banyak punya kontribusi lah untuk dunia sastra kita. Semoga ada yang melanjutkan kami-kami nih, teman-teman atau para senior kita, terutama dari Medan. Karena kalau adik-adik lihat, mungkin bacaan yang kalian sukai itu penulis dari luar sebenarnya, dari Jawa misalnya, C.S. Hairen misalnya, atau siapapun lah gitu, Boy Chandra, siapalah gitu. Itu semua lebih banyak dari Jawa. Kalau bisa, adik-adik lah penerusnya dari Medan. Baik, terima kasih banyak Kak Dian atas cerita kita dan atas nasihatnya yang telah diberikan untuk saya dan teman-teman. Saya harap ke depannya kami juga bisa menyusul seperti Kak Dian saat ini, yang dimana Amin. karya-karyanya dikenal oleh orang-orang. Oke. Terima kasih Kak Dian, selamat malam. Selamat malam. Sukses ya. Baik, Baik, Kak. Baik, Terima kasih Kak. ya, Kak. Terima kasih terima banyak kasih ya, Kak. Kak. Dadah.